Kobaran api terus membesar dan membakar satu rumah yang berada di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta pada Senin malam. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh isi rumah. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik pada rumah itu. Keluarga yang bersangkutan keluar, Pak, api Pak, pinjam apa ya, saya kasih apa, tiba-tiba meledak, rembet sampai sekarang Pak. Itu artinya sudah dipadamkan sama apa dulu Pak ya? Tadi Pak ya? Tapi belum sempat karena sudah merambat besar. Sebanyak 21 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam peristiwa ini. Setelah sekitar 60 menit berlalu, api bisa dipadamkan petugas. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Jepang diguncang gempa magnitudo 7,5, peringatkan tsunami belum dicabut. Awal tahun 2024, serangkaian roket ditembakkan ke Israel oleh sayap militer Hamas. Andika Perkasa membantah Dandim 0724 Boyolali yang menyatakan pengeroyokan relawan diawali kesalahpahaman. Selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Camar Haenda. Dan saya Aya Nufus, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Cengkareng, Jakarta. Sedikitnya 7 rumah semi permanen ludes terbakar api akibat korsleting listrik. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Pintu Seng, Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin sore. Kobaran api ini meludeskan peralatan elektronik, sepeda motor, dan surat berharga. Sedikitnya 7 rumah semi permanen ludes terbakar api yang diduga berasal dari korsleting listrik. Sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan kobaran api. Awalnya dari atas Pak, tiba-tiba ada asap dari listrik. Terus nyambar apa aja Bu? Nyambar ke, ya itu kan di atas kan penuh itu triplek doang sama kayu-kayu. Terus kebanyakan lemari plastik gitu. Udah tiba-tiba kita mau naik ke atas, udah apinya udah gede, jadi nggak ada bisa diselamatin. Yang terbakar semuanya ada total itu ada 7. Yang habis 3. Yang lainnya 4 hanya atasnya sebagian, sebelah belakangnya juga atasnya sebagian, sebelah sono juga atasnya sebagian, samping kanan kirinya juga itu sebagian. Itu pencegahan tadinya masyarakat itu kemungkinan mereka jebol ini untuk manut air supaya mereka jangan sampai. Meski tidak ada korban jiwa, namun sebanyak 27 kepala keluarga terpaksa mengungsi di tempat yang telah disediakan oleh pengurus RT setempat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pesta kembang api dan petasan dalam perayaan Tahun Baru 2024 di Surabaya membawa petaka. 4 gudang kayu dan plastik habis terbakar, diduga akibat ada kembang api yang jatuh ke gudang kayu. Empat gudang kayu dan gudang plastik terbakar di Jalan Jepara, Surabaya, Jawa Timur, Senin pagi. Besarnya api dan kencangnya angin membuat api dengan cepat melahap semua isi gudang yang berisi barang mudah terbakar. Kebakaran diduga disebabkan pesta kembang api dan petasan warga Kampung Jepara, Kota Surabaya saat perayaan Tahun Baru 2024.
Karena sudah menjadi tradisi setiap malam tahun baru, warga kampung Jepara menggelar pesta kembang api. Ironisnya, kembang api yang diarahkan ke gudang diduga menimbulkan api setelah percikan kembang api ada yang jatuh ke serbuk gergaji kayu sehingga menghanguskan 4 gudang. Biasalah main apa? Petasan. Kembang api. Nah, biasanya dari arah luar itu arahnya ke sini kan dianggap kosong kan lapangan toh. Jadi dari atas bawah ke atas. Semalam itu ya dianggap sudah biasa. Ini orang sini tuh jaga tiap malam. Kalau tiap tahun baru jaga. Jadi ada yang jatuh dari sana lari ke sana jatuh. Maka nanti perhatian ke depan memang harus inilah lebih. Berarti dari lagi. petasan, Pak ya? Iya, dari kembang api. Sementara petugas PMK Kota Surabaya kesulitan menuju lokasi karena jalan perkampungan yang sempit. Sekitar 15 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di kawasan Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Ribuan warga berhamburan menyelamatkan diri ke kantor kecamatan. Gunung Lewotobi laki-laki di kawasan Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada hari Senin pukul 4 pagi waktu Indonesia Tengah. Ribuan warga berhamburan menyelamatkan diri ke kantor kecamatan. Selain di kantor Camat Wulang Gitang, warga dari sejumlah desa juga mengamankan diri ke wilayah perbatasan Flores Timur dan Sika. Namun hingga saat ini, selain bantuan kesehatan, ribuan warga yang mengungsi belum mendapatkan makanan dan bantuan lainnya dari Pemda Flores Timur. Bukan, soal kenyamanan oke. Tetapi kan tidak ada dapur umum kan, dan kami harus makan toh. Jadi kami harus pulang, karena kami tidak ada orang, kami urus sendiri. Jadi sampai sekarang belum mendapat makanan dari pemerintah, Suster? Sampai saat ini belum mendapat Artinya bantuan? sampai saat ini memang belum ya. Belum Tapi ada, kalau pengobatan memang sudah dari tadi. Langsung sudah dari segi kesehatan itu sudah dari tadi. Sementara itu, ratusan warga lainnya masih memilih berlindung di rumah-rumah warga di Desa Boru hingga ke Kabupaten Sika. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemerintah menetapkan Sumedang, Jawa Barat masuk status tanggap darurat bencana pasca gempa. Gempa mengguncang wilayah Sumedang, Jawa Barat bermagnitudo 4,8 dengan kedalaman 5 km. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto melakukan pemantauan ke lokasi gempa di Babakan Hurib, Sumedang, Jawa Barat. Tembok yang hancur, genteng rumah yang berjatuhan, membuat banyak pengungsi yang kehilangan tempat tinggal. Dalam pemantauannya, BNPB menyatakan pemerintah telah menyiapkan dukungan operasional sementara dalam 1 minggu ini untuk korban-korban terdampak. Dengan tanggap darurat, pemerintah pusat lewat BNPB mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk membantu penanganan bencana secara komprehensif. Yang awal, dukungan awal yang diberikan, ya, yang pertama kita memberikan dukungan operasional sejumlah uang sebesar 350 juta rupiah untuk digunakan selama seminggu ini, ya, untuk makan, mungkin untuk MCK, untuk kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Hingga saat ini pengungsi masih memilih bertahan di tenda karena dikhawatirkan terjadi gempa susulan. 6 orang tewas dalam kecelakaan tunggal bus di Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, hari pertama tahun baru diwarnai tawuran warga di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta. Tawuran yang berlangsung sejak dini hari ini membuat sejumlah warga terluka akibat lemparan batu.
Beginilah tawuran yang terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta, Senin pagi. Dua kelompok warga saling lempar batu dan petasan hingga menggunakan senjata tajam. Tawuran warga berlangsung sejak dini hari hingga Senin pagi. Belum diketahui penyebab tawuran, namun sejumlah warga terluka akibat terkena lemparan batu. Jam 8 itu sudah terjadi petasan. Nah, saya kira tahun baru atau apa gitu. Nah, entah nggak taunya yang di gang sini, yang dekat Perumpung itu ditutup. Ya, jadi kemungkinan yang warga Perumpung dan yang sebelah itu yang kebakaran, dia terjadi tawuran. Sementara tawuran ini juga sempat menutup ruas jalan dari arah DI Panjaitan menuju Duren Sawit dan sebaliknya. Tawuran akhirnya bubar setelah perwakilan warga melakukan mediasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi politik jelang Pilpres dan juga Pemilu 2024. Pemirsa, kasus penganiayaan terhadap relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, satu relawan Ganjar Mahfud tewas saat bentrok dengan relawan pasangan Capres-Cawapres lain di Sleman, Yogyakarta. Bentrok antar relawan dua pasangan Capres-Cawapres terjadi di Simpang 3, Baguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, 24 Desember lalu. Bentrok ini mengakibatkan satu korban, Muhandi Muwanto, yang merupakan relawan Ganjar Mahfud, meninggal dunia. Polisi kemudian menangkap dua terduga pelaku pengeroyokan. Adapun bentrok terjadi lantaran dipicu provokasi. Para pendukung tersebut terprovokasi oleh beberapa orang pemuda yang diduga melempari mereka dengan menggunakan beberapa, ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan. Tim pemenangan Ganjar Mahfud mendesak kasus penganiayaan yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah maupun di Sleman, Yogyakarta segera diusut tuntas. Selain itu, TPN juga meminta seluruh relawan tetap tenang dalam menanggapi peristiwa ini. TPN jelas mengutuk kekerasan dan intimidasi dalam bentuk apapun. TPN mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi pemilihan umum termasuk tim Paslon 1 dan 2 untuk bersama-sama menghindari dan mengutuk segala bentuk kekerasan, kecurangan, dan pelanggaran. Demi terjaganya suasana pemilu damai, adil, dan martabat. Lebih lanjut, TPN berharap seluruh pihak bisa menjaga situasi tetap kondusif sehingga pemilu bisa berjalan dengan damai. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjenguk dua relawannya yang terluka berat akibat dianiaya sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu, 5 korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama istri Siti Atikoh menjenguk relawannya yang menjadi korban penganiayaan di RSUD Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. 2 dari 7 relawan masih dirawat intensif akibat terluka berat usai dianiaya sejumlah oknum TNI. Sementara 5 korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Bahkan Siti Atikoh tak kuasa menahan haru saat mendengarkan kisah kelam yang dialami relawan Ganjar Mahfud. Kepada Ganjar, para korban mengaku penganiayaan dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada komunikasi terlebih dahulu. Iya, dari 7 anak ada 2 yang sekarang masih dirawat. 1 tadi saya tidak sempat ngomong karena masih tidur, karena situasinya masih bengkak-bengkak. Yang 1 sudah bisa diajak bicara,
hasil pemeriksaan dokter ya membaik, bagus ya. Tidak ada gegar otak, tulangnya bagus, tulang temporannya bagus, terus kemudian otaknya juga bagus, hanya memar-memar satu patah gigi dan sebagainya. Itu kondisinya. Nah, yang kedua memang tadi saya mendengarkan cerita dari dia. Di kejadiannya satu, dia lagi berhenti di lampu merah, tiba-tiba dipukul. Jadi tidak ada cerita. Jadi kalau ada penjelasan lainnya, rasa-rasanya harus ada pengadilan itu. Biar penjelasannya tidak ping belasur, semuanya sama. Yang kedua juga tadi kita tidak tahu ceritanya seperti apa, karena saya tidak sempat bicara, tapi yang pertama tadi menceritakan setelah itu dia ditarik ke dalam, dipukuli. Pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD terjadi di depan Batalion Infanteri 408 Raider Kodam 4 di Ponegoro. Dalam rekaman CCTV, sejumlah oknum prajurit menghampiri pemotor yang tengah melintas, lalu menarik dan menganiaya para korban hingga terjatuh ke jalan. Kapus Pen TNI Brigjen Nugraha Gumilar menyatakan dugaan pengeroyokan relawan Ganjar Mahfud oleh oknum TNI sudah diinvestigasi oleh Denpom Surakarta. Para pelaku juga akan ditindak tegas. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD Andika Perkasa menyoroti penganiayaan relawan Ganjar Mahfud yang dilakukan sejumlah oknum anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Berdasarkan video yang beredar, Andika menjelaskan bahwa pengeroyokan bukan berdasarkan kesalahpahaman seperti disampaikan Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo. TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta TNI untuk membantu proses penegakan hukum terhadap sejumlah oknum prajurit yang diduga melakukan penganiayaan kepada 7 relawan di depan markas Kompi B Yonif Raider 408 di Boyolali, Jawa Tengah. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa menyatakan bantuan penegakan hukum bisa dilakukan dengan cara Komandan Batalion dan Komandan Kompi secara rinci menerapkan pasal kepada pelaku. Menurut Andika, para terduga pelaku bisa dikenakan pasal 351 KUHP. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susetyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi dari kejadian yang ternyata begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang sedang oknum anggota yang sedang berolahraga ini kemudian keluar untuk menghentikan, membubarkan sampai terjadinya penganiayaan. Jadi ini menurut saya adalah pengambilan keterangan di level bawah. Jadi yang dibacakan oleh Komandan Kodim ini kan sebetulnya hasil laporan dari bawah. Kalau Kompi B Batalion 408 Raider ini berdiri sendiri, berarti memang dikomandani oleh seorang Komandan Kompi.
kira-kira pangkatnya antara kapten dengan mayor, tergantung berapa lama sudah menjabat. Jadi mungkin data awal, interogasi awal dilakukan di level kompi, itu yang kemudian dilaporkan ke atas sampai dengan Komandan Kodim. Sebelumnya Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo menyatakan bahwa penganiayaan para relawan oleh sejumlah oknum anggota TNI disebabkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Saat beberapa anggota IPAN B melaksanakan olahraga bola voli, kemudian mendengar suara bising yang membuat tidak nyaman dari beberapa sepeda motor dengan knalpot brom melintas secara terus-menerus dan berulang kali. Kemudian beberapa oknum anggota secara spontan keluar dari asrama menuju ke jalan di depan asrama guna mencari sumber suara knalpot brom pengendara motor tersebut. Untuk mengingatkan kepada pengendara dengan cara menghentikan serta mengubarkan hingga terjadilah penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor knalpot brom tersebut. Hingga saat ini 15 oknum anggota TNI yang diduga terlibat penganiayaan relawan Ganjar Mahfud masih diperiksa Denpom Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, baliho pasangan Prabowo Gibran terpasang di landmark Welcome to Batam melanggar aturan. 2 baliho dengan ukuran besar ini diturunkan Bawaslu. Kawasan Welcome to Batam mendadak menjadi perbincangan akibat baliho Prabowo Gibran dipasang pada 2 huruf O yang dituliskan Welcome to Batam. Baliho Prabowo Gibran dipasang mengikuti pola huruf O pada ikon tersebut. Atas temuan pelanggaran ini, Ketua Bawaslu Kepri Zulhadri menghubungi Bawaslu Kota Batam dan Wasjam untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Pencopotan baliho Prabowo Gibran dilakukan sebagai tindakan tegas karena adanya pelanggaran aturan kampanye dengan memasang alat peraga yang tidak sesuai ketentuan. Ya, mungkin dia pelanggaran dari tempat lokasi ini ya, lokasi zona yang telah ditetapkan KPU. Bahwasanya di lokasi yang telah ditetapkan itu tidak memasuki area ini, makanya ini harus segera kita akan tertibkan. Namun dalam hal itu kita sesuai dengan PKPU dan juga regulasi yang sudah KPU tetapkan tentang zona yang diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye itu tidak sesuai dengan apa yang dipasang saat ini. Welcome to Batam merupakan salah satu ikon yang menjadi sasaran wisatawan mancanegara dan lokal untuk bersuah foto, sehingga pemasangan baliho Prabowo Gibran dianggap merusak estetika monumen. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bertemu dengan ratusan petani dan warga di Kota Batu, Jawa Timur. Muhaimin menjanjikan perubahan regulasi yang selama ini dinilai menghambat ekspor tanaman anggrek. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bersama istrinya Rustini Murtadlo bertemu ratusan petani anggrek Dede Orchid dan warga di desa Dadaperjo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Muhaimin berkeliling kebun anggrek dan berdialog dengan petani. Muhaimin mendapatkan keluhan soal sulitnya ekspor anggrek. Kepada para petani, Muhaimin menjanjikan perubahan regulasi yang selama ini dinilai menghambat ekspor anggrek. Rasanya langka sudah bisa dikultur sampai jutaan. Artinya kalau perubahan mau terjadi, anggrek ekspor tidak perlu izin lagi. Kita lakukan langkah-langkah protek terhadap produk dalam negeri kita. Yang penting ekspor bisa berjalan baik. Muhaimin juga mendapatkan hadiah anggrek dari petani. Anggrek jenis Dendrodium itu diberi label dan didaftarkan atas nama Muhaimin Iskandar dan Rustini Murtadlo. Dari Batu, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 pemirsa Ganjar Pranowo mengisi Hari Tahun Baru 2024 dengan berkampanye di Semarang, Jawa Tengah. Ganjar sekaligus menghadiri Rakernas Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso atau APMISO yang mendeklarasikan mendukung Ganjar Mahfud.
Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengisi hari tahun baru 2024 dengan berkampanye di Semarang, Jawa Tengah. Didampingi sang istri Siti Atikoh, Ganjar menghadiri acara makan siang bersama jajaran tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud, tim pemenangan cabang calon legislatif partai pendukung dan para relawan. Bersama Ganjar turut hadir Ketua DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo serta sejumlah kader Partai Perindo. Agenda dilanjutkan dengan kunjungan ke Bazar Minyak Murah di Gor Satria, sekaligus menghadiri Rakernas Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso atau APMISO yang mendeklarasikan mendukung Ganjar Mahfud. Dalam kesempatan ini, Ganjar kembali menyebut para pedagang tak ubahnya petani dan kembali menyinggung terjadinya kelangkaan pupuk di sejumlah daerah. Kenapa di Jawa Tengah pupuknya langka? Makanya piknik ke Indonesia, jangan di belakang meja terus, gitu kan. Tanyain rakyat, petani tuh di Sumatera Utara langka, tuh di NTB langka, tuh di Papua langka, tuh di Sulawesi langka. Problemnya apa? Karena subsidinya memang dikurangi. Lah niku nganti ngenteni ndoke piting bloro ya ora metu-metu niku. Gitu. Sulit itu Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Artinya memang subsidinya ditambah atau kita membuat pabrik pupuk baru. Ganjar juga menegaskan diperlukannya perbankan yang bisa memfasilitasi UMKM termasuk para pedagang mie dan bakso. Hal itu diperlukan agar UMKM mendapat akses dan skema khusus. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang menyambut tahun baru bersama Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD di kediamannya di Kuningan, Jakarta. Oso berharap generasi milenial berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan menentukan pemimpin harapan bangsa yang dapat dipercaya, yakni pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Tokoh nasional ini mengimbau generasi muda memperhatikan keadaan bangsa Indonesia saat ini. Selain itu, Oso juga menilai pemilu 2024 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Meski ada perasaan khawatir, namun Oso yakin jika memilih pemimpin yang tepat, maka bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik. Sementara itu, Mahfud MD menyampaikan harapan agar penyelenggaraan pemilu, pemerintah, para kontestan, dan masyarakat menjadi lebih baik dalam persiapan pada pemilu 2024 mendatang. Selalu menginginkan generasi muda menjadi pengganti kita semua, dan generasi muda itu harus lebih proaktif memperhatikan keadaan bangsa Indonesia ini. Kami dari pasangan Ganjar Mahfud dan seluruh partai koalisi pasti akan berusaha keras untuk meraih yang terbaik dan bisa sukses dalam pemilu tahun 2024. Sementara itu pemirsa, di Yogyakarta PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono menggelar silaturahmi dan tasyakuran menyambut pergantian tahun baru 2024. Menurut Muhammad Mardiono, tasyakuran ini merupakan tradisi yang harus dilestarikan karena menggambarkan kehidupan masyarakat yang rukun dan gotong royong. Pimpinan partai berlambang Ka'bah ini juga menggunakan kesempatan ini untuk mensosialisasikan program kerja P3 dan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Dalam kesempatan ini, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono mengajak pengurus, kader, dan simpatisan partai untuk menjemput kemenangan pemilu 2024 dengan ikhtiar, doa, dan tawakal. Sementara Wakil Menteri Agama Syaiful Rahmad Dasuki berharap pada tahun 2024 P3 dapat lebih baik dan bisa meraih target kemenangan. Hak pilih itu adalah merupakan senjata kedaulatan rakyat, maka gunakanlah secara efektif. Agar tidak efektif itu, agar bisa efektif itu adalah harus bersatu supaya warga masyarakat di sini itu memiliki keterwakilan. Tahun depan itu harus lebih baik dari tahun yang lalu. P3 tahun yang lalu lolos 4% dengan 19 kursi. Tentu untuk lebih baik lagi kita sesuai dengan target DPT.
Dukungan masyarakat untuk Ganjar Mahfud terus mengalir dari beberapa daerah. Dukungan berupa kegiatan yang bermanfaat mulai dari pasar sembako murah hingga cek kesehatan gratis. Di tengah lonjakan harga sembako, relawan Serikandi Ganjar mengadakan pasar sembako murah di Kampung Karak, Desa Gunung Sari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten. Ketua Serikandi Ganjar Banten, Ila Kholian Nisa, menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya nyata untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat setempat. Berbagai komoditas sembako seperti beras, gula, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya tersedia dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran. Nelayan Belat Ganjar dan wanita nelayan Sadulur Ganjar membagikan bibit pohon alpukat untuk membantu ratusan warga di wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan warga yang berprofesi sebagai petani maupun nelayan yang sedang mengalami paceklik hasil tangkapan ikan di laut. Kegiatan sosial ini merupakan kepedulian pasangan Ganjar Mahfud sebagai calon pemimpin negara yang sesuai dengan harapan petani dan nelayan di Indonesia. Pemberian alat pertanian dari relawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat membawa dampak positif bagi warga Dusun Batu Riti, Desa Tumpak, Kecamatan Turen, Kabupaten Lombok Tengah. Relawan menyerahkan alat pertanian berupa sabit yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan mencari pakan hewan ternak. Menurut relawan, bantuan yang diberikan sejalan dengan visi misi dan program Ganjar Mahfud untuk mewujudkan kedaulatan pangan melalui kesejahteraan petani maupun peternak. Program insentif guru ngaji pasangan Ganjar Mahfud dianggap sesuai untuk diwujudkan di wilayah Lombok yang dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid. Hal ini diungkapkan Koordinator Wilayah Santri Dukung Ganjar NTB usai menjabarkan visi misi maupun program Satset Ganjar Mahfud kepada masyarakat pada kegiatan bakti sosial cek kesehatan gratis. Kegiatan tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Ulumul Quran Setiling, Desa Setiling, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Momentum jalan santai yang digelar relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Nusa Tenggara Barat disambut antusias warga. Mengenakan kaos putih bergambar pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud, ratusan masyarakat Desa Kramajaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat berpartisipasi dengan sukacita. Selain merekatkan tali silaturahmi antar masyarakat, kegiatan ini juga untuk memupuk rasa kebersamaan serta menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar. ...2024 yang disebut sebagai tahun politik telah dimulai. Giat politik semakin sibuk dan kedu politik tak sudahnya ditabuh. Penceramah Gus Miftah yang kedapatan membagi-bagikan uang di Pamekasan membantah melakukan politik uang. Ia beralasan uang yang dibagikan ini merupakan sumbangan dari seorang pengusaha. 2024 telah dimulai dan inilah tahun politik. Baliho-baliho caleg, capres, dan cawapres bertebaran di tiap jalan hingga pelosok dan gang-gang sempit permukiman warga. Mereka yang berkontestasi dalam pemilu 2024 sibuk mengatur strategi pemenangan, mulai dari adu gagasan hingga safari politik bertemu warga, menyapa rakyat, menyerap aspirasi, sekaligus menebar janji. Tiap pemilu datang 5 tahunan rentan akan kecurangan tak terlepas dari praktik politik uang. Baru-baru ini, penceramah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah kedapatan membagi-bagikan uang pecahan Rp50.000 kepada warga Pamekasan, Jawa Timur. Namun salah satu orang yang berada di dekat Gus Miftah kedapatan membentangkan baju bergambar Prabowo Subianto. Gus Miftah membantah melakukan politik uang dan menjelaskan dirinya bukan bagian dari TKN Prabowo Gibran, bukan relawan dan bukan pula tim ses. Ia hanya mengaku sebagai orang yang mencintai Prabowo. Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Gus, saya ini bukan tim kampanye, Gus. Bukan sama sekali. Saya tidak ada
tertulis sebagai TKN. Kemudian yang kedua, kalau money politik masa terang-terangan kok gitu. Dugaan politik uang yang dilakukan oleh Gus Miftah turut mendapat perhatian dari calon presiden Ganjar Pranowo. Kalau soal Gus Miftah, kalau soal pelanggaran dan sebagainya, semua sudah kelihatan kok. Tinggal Bawaslu, ya itulah pekerjaan Anda yang kami tunggu, atau mungkin menunggu kalian akan diprotes sama masyarakat. Sementara itu, isu politik uang juga santer menerpa tim Capres-Cawapres Anies Muhaimin. Beberapa waktu lalu, Muhaimin mengungkap ada praktik politik uang menyasar pendukungnya, di mana pendukung disebutkan Muhaimin ditawari sejumlah uang untuk berhenti mendukung Anies Muhaimin. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari pertama tahun 2024 dimanfaatkan warga untuk berwisata di Ancol serta Kota Tua Jakarta. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, pemirsa, tetaplah di iNews Pagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan Ainufus. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi. Hari ini kita akan ke informasi selanjutnya berkaitan dengan seorang tukang ojek online yang nekat menyelundupkan narkotika jenis sabu ke dalam lapas kelas 2A Bentiring, Kota Bengkulu. Iya, narkoba yang diselundupkan ini adalah pesanan temannya, seorang warga binaan. Upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas digagalkan oleh petugas lapas kelas 2A Bentiring, Kota Bengkulu. Pelaku yang mengenakan atribut ojek online tertangkap lantaran petugas mencurigai gerak-gerik pelaku saat akan mengantarkan 2 bungkus rokok untuk salah satu warga binaan. Saat diperiksa, ternyata di dalam bungkus rokok terdapat 1 paket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik klip dan disisipkan di kertas timah rokok. Dari keterangan pelaku, sabu merupakan pesanan seorang temannya yang merupakan warga binaan. Rokok awalnya dari mana nih? Dari teman. Dari teman. Teman yang dalam sini atau dari luar? Udah lama. Memang udah lama berteman. Kamu memakai juga? Ya. Lakukan pendalaman dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut betul akan diselundupkan ke dalam. Ya, karena diakui oleh yang bersangkutan ini akan digunakan untuk malam tahun baru, kan? Pertama kali. Setelah diamankan, selanjutnya pelaku diserahkan petugas lapas ke pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut. Lapas kelas 2A Bengkulu pun menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus ini ke pihak kepolisian. Pemirsa, mulai berakhirnya libur panjang Natal dan Tahun Baru, stasiun Yogyakarta dipadati ribuan penumpang arus balik yang akan kembali ke kota asal. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan sidak ke stasiun Yogyakarta untuk memastikan kinerja pelayanan para pegawai. Jelang berakhirnya masa libur akhir tahun, stasiun Yogyakarta yang berada di kawasan Malioboro ini kembali ramai dipadati ribuan calon penumpang yang hendak kembali ke kota asal. Mereka akan kembali ke kota asal untuk kembali beraktivitas. Mayoritas penumpang kembali ke Jakarta usai menghabiskan libur perayaan Natal dan Tahun Baru di Yogyakarta. Kita udah planning jauh-jauh hari sebulan sebelumnya ya. Sebelumnya kita udah beli tiket, kita udah pesen hotel dan sebagainya. Nggak ada kenaikan harga untuk di Natal Tahun Baru ini, Pak? Standar sih untuk harga ya. Saya mesen kemarin di tiket di 310. 310.
untuk memastikan kinerja pelayanan para pegawai serta memastikan kelancaran arus balik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan sidak ke stasiun Yogyakarta. Kunjungan Menhub juga terkait rencana revitalisasi stasiun Yogyakarta yang akan direvitalisasi. Lalu kami menugaskan kepada PT KAI untuk memperbaiki rolling stock, memperbanyak rolling stock. Kita tahu bahwa banyak kebutuhan kereta-kereta dari bandara ke Jogja, dari bus ke Bandung dan sebagainya, sehingga dana-dana APBN bisa direvitalisasi, Berdasarkan data PT KAI Daob 6 Yogyakarta, jumlah penumpang dari stasiun Yogyakarta mencapai lebih dari 30.000 dan yang turun sejumlah 20.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Puncak arus balik libur tahun baru diprediksi terjadi hari ini pemirsa. Di Bandara Soekarno-Hatta, penumpang padati Terminal 2 kedatangan mereka kembali ke Jakarta usai libur tahun baru. Kepadatan penumpang juga terjadi di Stasiun Pasar Senen. Penumpang tidak hanya padati kereta yang datang ke Jakarta, tetapi juga kereta yang berangkat ke sejumlah daerah. Terminal 2 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dipadati penumpang yang baru tiba dari berbagai daerah. Penumpang kebanyakan memilih kembali hari ini karena esok sudah mulai beraktivitas kembali. Pengguna jasa penerbangan kebanyakan tiba dari 5 kota besar di Indonesia seperti Denpasar, Kuala Namu, Makassar, Yogyakarta, dan Surabaya. Karena besok udah mulai kerja lagi, udah beraktivitas lagi, jadi harus kembali pas hari. Oke, memang memilih untuk istirahat terlebih dahulu atau gimana nih Pak? Enggak sih, soalnya kalau balik besok kan udah jam masuk kerja, jadi mending balik tanggal 1. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, pergerakan penumpang pada hari ini mencapai 133.267 orang dengan pergerakan pesawat berjumlah 977 penerbangan. Penumpang didominasi oleh arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2024. Kepadatan juga terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Puncak arus balik libur Tahun Baru di Stasiun Pasar Senen diperkirakan terjadi pada 1 hingga 2 Januari 2024. Penumpang yang masuk ke Jakarta diperkirakan sekitar 40.000 lebih. Tidak hanya penumpang yang datang saja, jumlah penumpang yang hendak berangkat juga masih cukup banyak. Kota Jogja dan Surabaya masih menjadi favorit bagi para penumpang. Selain itu, Semarang dan Cirebon juga menjadi pilihan untuk para penumpang yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh. Pemirsa, di hari pertama Tahun Baru 2024, kawasan wisata Ancol masih menjadi tempat favorit masyarakat berlibur. Pantai Ancol terus dipadati ratusan wisatawan yang berasal dari berbagai daerah. Kawasan wisata Pantai Ancol ramai dikunjungi wisatawan di hari libur Tahun Baru. Pengunjung Pantai Ancol didominasi wisatawan lokal dengan bermain air di pantai, makan bersama keluarga, dan menikmati pemandangan Ancol. Bahkan di hari pertama perayaan Tahun Baru, para wisatawan datang dari luar Jakarta seperti Bogor dan Tangerang. Pertama deket, kalau dari Bogor kan tinggal naik kereta api aja ya, terus tiketnya juga murah. Terus tadi di sini pun juga udah kemana aja Bu selain di pantai ini? Baru ke Pantai Lagun aja sih, saya dari semalam lihat pesta kembang apinya. Kita habisin aja lah di sini waktunya. Iya, jalan-jalan nanti kalau udah anak-anak puas. Sementara itu pihak Ancol hari ini menetapkan harga tiket masuk baru, yakni senilai Rp30.000 per orang. Dari Jakarta, Anggita Maura, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya di kawasan Ancol, wisatawan juga memadati kawasan wisata Kota Tua Jakarta. Kawasan wisata dengan beragam bangunan tempo dulu ini menjadi salah satu destinasi favorit pilihan warga mengisi libur Tahun Baru 2024.
Ratusan pengunjung yang mayoritas rombongan keluarga ini menikmati suasana wisata Kota Tua, Jakarta, Senin siang. Kawasan wisata Kota Tua ini menjadi pilihan masyarakat untuk mengisi waktu libur Natal dan Tahun Baru 2024. Di kawasan ini wisatawan disuguhkan dengan bangunan Tempo Dulu yang ikonik sekaligus bersuah foto, bermain sepeda ontel, atau bahkan sekedar duduk santai sekaligus mempelajari nilai sejarah dari bangunan peninggalan kolonial Belanda. Pengen ngasih tahu aja ke anak-anak kalau di sini tuh ada tempat bersejarah gitu. Terus tempatnya menarik ya, sekalian ngajak keluarga liburan. Menariknya apa Bu? Karena ada bangunan zaman Belanda kali ya, makanya pengen lihat aja gitu. Menurut saya cukup strategis ya, karena di depannya itu ada stasiun, jadi bisa langsung gitu, nggak perlu jalan jauh-jauh, jadi cukup strategis. Dan Kota Tua itu kan kota cukup yang bersejarah ya, jadi menarik untuk dikunjungi. Jika dibandingkan dengan hari biasanya, di hari libur Tahun Baru 2024 ini, jumlah pengunjung mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini lantaran harga tiket masuk yang terjangkau untuk sejumlah museum yang ada di kawasan Kota Tua. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah tempat merayakan pergantian Tahun Baru 2024 dengan meriah. Salah satunya adalah Hotel Bintang 4 di Sentul, Bogor yang menghibur pengunjung dengan konser musik dan pesta kembang api. Mengusung tema Light Up the Night, Lord in Sentul Hotel Bogor menggelar perayaan Tahun Baru 2024. Tema ini dipilih agar tahun 2024 memberikan secercah harapan bagi semua orang. Perayaan Tahun Baru ini sukses menghibur ratusan pengunjung hotel dengan sejumlah hiburan menarik. Mulai dari dance performance hingga penampilan musisi kenamaan ibu kota seperti Naf yang menampilkan sejumlah lagu hits. Tidak hanya itu, grup musik populer tahun 2000-an T5 juga berhasil membuat para pengunjung bernostalgia. Alhamdulillah tahun baru ini kita dengan tema Light Up Tonight, jadi artinya semoga secara harapan di 2024 itu membawa kita lebih sukses di tahun-tahun sebelumnya. Seperti kita ketahui 2020-2021 eranya pandemi, kita harus bangkit ya. Walaupun ada yang bilang tahun 2024 tahun politik, bisnis tetap harus jalan. Pertumbuhan ekonomi harus tetap tinggi. Kami pelaku usaha juga akan bergembira menyambut tahun 2024 ini dengan secercah harapan. Pengunjung juga dibuat antusias dengan adanya door prize dengan hadiah berupa voucher hotel hingga berbagai perlengkapan elektronik. Perayaan diakhiri dengan pesta kembang api yang mengiringi pengunjung di detik-detik terakhir menuju pergantian tahun baru. Dari Bogor, Amrina Rida, Nadifa Adin, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 80 hari sudah serangan Israel ke Gaza dengan dalih berantas Hamas. Namun nyatanya serangan Israel targetkan warga sipil. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Hendra dan Ayo Dufus. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali informasi pilihan iNews Pagi hari ini. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Cengkareng, Jakarta. Sedikitnya 7 rumah semi permanen ludes terbakar api akibat korsleting listrik. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Pintu Seng, Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin sore. Kobaran api ini meludeskan peralatan elektronik, sepeda motor, dan surat berharga. Sedikitnya 7 rumah semi permanen ludes terbakar api yang diduga berasal dari korsleting listrik.
Sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan kobaran api. Awalnya dari atas, Pak, tiba-tiba ada asap dari listrik. Terus nyambar apa aja, Bu? Nyambar ke, ya itu kan di atas kan penuh itu triplek doang sama kayu-kayu. Terus kebanyakan lemari plastik gitu. Udah tiba-tiba kita mau naik ke atas, udah apinya udah gede, jadi nggak ada bisa diselamatin. Yang terbakar semuanya ada total itu ada 7. Yang habis 3. Yang lainnya 4 hanya atasnya sebagian, sebelah belakangnya juga atasnya sebagian, sebelah sono juga atasnya sebagian, samping kanan kirinya juga itu sebagian. Itu pencegahan tadinya masyarakat itu kemungkinan mereka jebol ini untuk manut air supaya mereka jangan sampai. Meski tidak ada korban jiwa, namun sebanyak 27 kepala keluarga terpaksa mengungsi di tempat yang telah disediakan oleh pengurus RT setempat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pesta kembang api dan petasan dalam perayaan Tahun Baru 2024 di Surabaya membawa petaka. 4 gudang kayu dan plastik habis terbakar, diduga akibat ada kembang api yang jatuh ke gudang kayu. Empat gudang kayu dan gudang plastik terbakar di Jalan Jepara, Surabaya, Jawa Timur, Senin pagi. Besarnya api dan kencangnya angin membuat api dengan cepat melahap semua isi gudang yang berisi barang mudah terbakar. Kebakaran diduga disebabkan pesta kembang api dan petasan warga Kampung Jepara, Kota Surabaya saat perayaan Tahun Baru 2024. Karena sudah menjadi tradisi setiap malam Tahun Baru, warga Kampung Jepara menggelar pesta kembang api. Ironisnya, kembang api yang diarahkan ke gudang diduga menimbulkan api setelah percikan kembang api ada yang jatuh ke serbuk gergaji kayu, sehingga menghanguskan 4 gudang. Biasalah main apa? Petasan. Kembang api. Nah, biasanya dari arah luar itu arahnya ke sini kan dianggap kosong kan lapangan toh. Jadi dari atas bawah ke atas. Semalam itu ya dianggap sudah biasa. Ini orang sini tuh jaga tiap malam. Kalau tiap tahun baru jaga. Jadi ada yang jatuh dari sana lari ke sana jatuh. Maka nanti perhatian ke depan memang harus inilah lebih. Berarti dari lagi. Petasan, Pak ya? Iya, dari kembang api. Sementara petugas PMK Kota Surabaya kesulitan menuju lokasi karena jalan perkampungan yang sempit. Sekitar 15 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pemerintah menetapkan Sumedang, Jawa Barat masuk status tanggap darurat bencana pasca gempa. Gempa mengguncang wilayah Sumedang, Jawa Barat bermagnitudo 4,8 dengan kedalaman 5 km. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto melakukan pemantauan ke lokasi gempa di Babakan Hurib, Sumedang, Jawa Barat. Tembok yang hancur, genteng rumah yang berjatuhan, membuat banyak pengungsi yang kehilangan tempat tinggal. Dalam pemantauannya, BNPB menyatakan pemerintah telah menyiapkan dukungan operasional sementara dalam 1 minggu ini untuk korban-korban terdampak. Dengan tanggap darurat, pemerintah pusat lewat BNPB mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk membantu penanganan bencana secara komprehensif. Yang awal, dukungan awal yang diberikan, ya, yang pertama kita memberikan dukungan operasional sejumlah uang sebesar 350 juta rupiah untuk digunakan selama seminggu ini, ya, untuk makan, mungkin untuk MCK, untuk kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Hingga saat ini pengungsi masih memilih bertahan di tenda karena dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Genteng banyak yang jatuhan itu. Dari sini itu retak semuanya. Luar dalam. Sementara itu, dampak kerusakan akibat gempa magnitudo 4,8 di Sumedang juga menyebabkan dinding Cisumdawu Twin Tunnel atau terowongan kembar tol Cisumdawu retak.
Meski begitu, dipastikan sementara tidak mengganggu lalu lintas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga etnis Rohingya terdampar di perairan desa Karanggading, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kondisi kapal yang bocor dan rusak membuat masyarakat menampung warga etnis Rohingya di pinggir pantai. Sebanyak 150 warga etnis Rohingya terdampar di kawasan bibir pantai Desa Karanggading, Deli Serdang, Sumatera Utara. Nelayan menemukan kapal tanpa awak dalam kondisi rusak dan bocor di lambung kapal. Setelah mendapatkan laporan dari nelayan, perangkat desa langsung mencari keberadaan penumpang kapal dan menemukan pengungsi Rohingya berada di daratan. Kepala desa bersama petugas gabungan langsung mengumpulkan para pengungsi Rohingya. Kapal mereka itu ditemukan oleh nelayan. Setelah itu nelayan lapor kita. Setelah kita cek ke TKP, ternyata kapal kosong, sudah bocor. Setelah kami cek di daratan pantai inilah, pantai kita bilang pantai Kotasuar, ya kan? Setelah itu berserak, kita kumpulkan sampai jam ini, sore ini sekitar 150. Dengan bantuan masyarakat setempat, 150 pengungsi diberi makan dan tenda. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan aliansi kepala desa di Istana beberapa waktu lalu menjadi sorotan. Pertemuan itu diklaim membahas undang-undang desa dan menjaga pemilu damai. Pertemuan antara Asosiasi Kepala Desa dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 29 Desember 2023 menjadi sorotan. Sejumlah pihak mempertanyakan maksud dari pertemuan tersebut. Sekjen DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI, Sentot Rudi Prasetyono mengatakan selain membahas tentang Undang-Undang Desa, pertemuan itu juga membahas pemilu 2024. Ini kita aliansi. Hasilnya itu lintas asosiasi karena kebetulan yang hadir bukan hanya PAPDESI, cuma kebetulan saya PAPDESI. Oh, enggak ada Bapak. Enggak ada. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi pertemuan Presiden Jokowi dengan lintas asosiasi kepala desa itu. Capres dari Partai Perindo ini berharap tidak ada yang menyalahgunakan kekuasaan. Yang penting pengarahan pemerintahan kami tidak masalah. Tapi kalau pengarahan politik, dukung-mendukung saya kira, jadi kita juga mengingatkan pada siapapun begitu ya. Makanya saya belum tahu kemarin konten pembicaraannya apa begitu. Mudah-mudahan dalam konteks pemerintahan dan tidak ada yang menyalahgunakan kewenangan pada soal ini. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga menghadiri acara silaturahmi nasional Desa Bersatu di Indonesia Arena pertengahan Desember 2023. Acara itu dihadiri putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2. 3 calon presiden pemilu 2024 pemirsa bakal beradu ide dan gagasan dalam tema pertahanan yang akan digelar 7 Januari mendatang. Sejumlah pihak menilai debat ketiga itu menguntungkan Capres Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat ketiga Pilpres pada 7 Januari 2024. Debat ini akan diikuti oleh 3 calon presiden yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Tema yang diusung dalam debat ketiga yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku siap menghadapi debat yang akan dilaksanakan 7 Januari tersebut. Ganjar menyebut percaya diri menghadapi debat bertema pertahanan ini. Menurut Mas Ganjar seperti apa? Nggak ada, sama aja, semua bisa diuji kok. Karena ini mau jadi presiden. Jadi apapun boleh ditanyakan pada soal itu. Gitu. Kan semua akan melihat. Pengungsi Rohingya Pak, mungkin tanggapan Bapak soal pengungsi Rohingya di Aceh mungkin harus seperti apa Pak? Oh, sudah diurus sama negara ini. Oke. Ya? Pak, strategi debatnya apakah akan naik apa Mas ya Pak? Strategi kok dia ngomongin loh.
Begitupun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Timnas Amin meyakini capres dari Koalisi Perubahan bisa memberikan gagasan baru di panggung debat. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran sangat percaya diri di debat ketiga lantaran Prabowo Subianto saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI dan dianggap menguasai materi. Namun demikian, sejumlah pihak menilai tidak semua orang menguasai materi yang berkaitan dengan jabatannya. Lalu, siapa yang diuntungkan dalam debat bertema pertahanan nanti? Apakah Capres Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menhan atau justru Ganjar dan Anies Baswedan yang justru bisa memberikan kritik terhadap jabatan Prabowo tersebut? Tim Liputan iNews melaporkan.